sebuah kapal perang penghancur Amerika sedang melakukan uji coba senjata di wilayah Kutub Utara. Tiba-tiba, dua helikopter tempur datang menyerang tanpa peringatan. Untungnya, kedua helikopter itu berhasil ditembak jatuh dalam waktu singkat. Namun ternyata target mereka bukan kapal perang tersebut, melainkan dua ilmuwan biologi yang ikut di dalam kapal. Di bawah tekanan sang kapten, salah satu ilmuwan akhirnya mengungkap kebenaran mengejutkan. 7 bulan sebelumnya, sebuah virus mematikan mulai menyebar dari Mesir lalu menjalar ke seluruh dunia. Siapapun yang terinfeksi tidak memiliki harapan untuk sembuh. Beruntung, dua ilmuwan di kapal itu menemukan sampel patogen dari seekor burung laut di Kutub Utara. Dengan sampel itu, mereka percaya vaksin bisa segera dibuat. Dan ternyata, misi sebenarnya kapal perang ini bukan sekedar patroli militer, melainkan melindungi dua ilmuwan yang menjadi harapan terakhir manusia. Tak lama kemudian, layar panggilan video dari Gedung Putih tiba-tiba muncul di layar. Namun sosok yang muncul di layar bukan presiden, melainkan ibu negara. Untuk menghilangkan keraguan sang kapten, ia menjelaskan bahwa presiden dan wakil presiden telah meninggal akibat virus tersebut. Para pejabat yang masih hidup kini bersembunyi di bunker bawah tanah sedalam 60 meter. Dan dua ilmuwan di dalamnya adalah harapan terakhir dunia. Meski terpukul oleh kabar tersebut, sang kapten akhirnya memutuskan memberitahu seluruh awak kapal. Setelah itu, mereka berlayar menuju laboratorium biologi di pesisir Amerika demi menyelesaikan pembuatan vaksin sebelum kembali ke daratan. Namun, saat melintas di wilayah pantai Eropa, radar mereka mendeteksi ledakan nuklir besar di langit Prancis. Gelombang elektromagnetik dari ledakan itu langsung mematikan mesin kapal dan melumpuhkan seluruh sistem listrik. Jika mesin tidak segera dinyalakan kembali, sampel virus yang disimpan akan rusak dan semua harapan manusia ikut lenyap. Dengan taruhan nyawa, mereka akhirnya berhasil menghidupkan kembali mesin kapal dan segera menjauh dari area radiasi nuklir. Malam harinya, mereka menemukan sebuah kapal kargo Italia yang terapung sendirian di laut. Beberapa prajurit mengenakan pakaian hazmat lalu naik ke kapal itu. Tapi di sana tidak ada satupun orang yang masih hidup. Mereka pun mengambil semua persediaan makanan sebelum segera pergi. Saat hendak turun, seorang prajurit terpeleset hingga helm pelindungnya terlepas dan wajahnya terkena udara luar. Rekan-rekannya panik mencoba memasangkan kembali helmnya, tapi semuanya sudah terlambat. Tak ingin berubah menjadi korban virus, prajurit itu akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Seminggu kemudian, kapal perang itu akhirnya tiba di perairan Amerika. Tapi mereka sudah tidak bisa lagi menghubungi ibu negara. Sang kapten sadar kemungkinan besar wanita itu juga telah terinfeksi. Dan jika mereka kembali sekarang, yang menunggu hanyalah kematian. Akhirnya, sang kapten memutuskan untuk tetap berada di laut sampai vaksin berhasil dibuat. Namun keputusan itu membuat mereka menghadapi ancaman baru. Persediaan makanan yang semakin menipis dan bahan bakar yang hampir habis. Para prajurit mulai melakukan segala cara untuk bertahan hidup. Mereka bahkan mencampur bir dan urin ke dalam sebuah alat penyulingan demi menghasilkan air tawar untuk didagikan kepada seluruh awak kapal. Kapal penghancur Amerika itu sudah 7 bulan terombang-ambing di lautan tanpa berani berlabuh. Dunia telah hancur akibat wabah virus mematikan dan satu-satunya harapan umat manusia hanyalah menunggu para ilmuwan di kapal itu berhasil menciptakan vaksin. Namun keadaan mereka semakin buruk. Persediaan makanan menipis, sementara bahan bakar hampir habis total. Demi bertahan hidup, sang kapten terpaksa membawa kapal mendekati sebuah pulau bekas penjara untuk mencari suplai tambahan. Baru saja mereka mendarat, ledakan besar tiba-tiba terdengar. Para prajurit langsung diserang oleh para tahanan yang menguasai pulau itu sejak wabah virus meledak. Melihat situasi kacau, sang kapten segera meminta bantuan tembakan dari kapal penghancur. Bridge surface, target acquired. Fire. Meriam kapal perang langsung menghujani pulau tersebut. Dalam sekejap beberapa tahanan tewas, dan tak lama kemudian, seluruh kelompok bersenjata di pulau itu berhasil dilumpuhkan. Setelah keadaan aman, para prajurit mulai memindahkan persediaan dan mengisi bahan bakar. Namun, di tengah proses itu, radar mendeteksi sebuah kapal perang misterius sedang bergerak cepat menuju mereka. Saat mengamati lewat teropong, sang kapten langsung menyadari itu adalah kapal penjelajah Rusia. Seluruh awak kapal pun panik. Kapten segera memerintahkan status siaga tempur, tapi semuanya sudah terlambat. Kapal Rusia itu telah lebih dulu mengunci target mereka. Menghadapi kapal penjelajah bersenjata nuklir, kapal penghancur Amerika hampir tidak punya peluang menang. Tak punya pilihan lain, kapten mencoba bernegosiasi lewat radio. Akhirnya, kedua pihak sepakat bertemu untuk melakukan perundingan. Begitu bertatap muka, Laksamana Rusia langsung mengungkap tujuannya. Ia menuntut agar Amerika menyerahkan sampel virus dan kedua ilmuwan dalam waktu 24 jam. Jika menolak, satu rudal nuklir akan langsung menghancurkan kapal mereka. Untuk memastikan kapal Amerika tidak kabur, pihak Rusia juga memasang banyak ranjau laut di sekitar area tersebut. Menghadapi lawan sekuat itu, Kapten Amerika hanya bisa berpura-pura tunduk. Setelah kembali ke kapal, ia segera mengadakan rapat darurat. Pada akhirnya mereka
memutuskan untuk melarikan diri. Dua anggota Navy SEAL kemudian dikirim untuk mencari jalur laut alternatif. Sayangnya pergerakan mereka diketahui pihak Rusia. Meski begitu, usaha mereka tidak sia-sia. Sang kapten menemukan bahwa jika terumbu karang di jalur itu dihancurkan, kapal mereka masih punya kesempatan untuk lolos. Waktu penyerahan akhirnya tiba. Kapten menyuruh dua prajurit menyamar sebagai ilmuwan lalu menaiki kapal kecil menuju kapal Rusia. Di saat yang sama, mereka memasang pantulan radar palsu menggunakan aluminium foil untuk mengecoh musuh saat pelarian dimulai. Begitu kapal kecil itu mendekati kapal Rusia, kedua prajurit langsung melompat ke laut dan meledakkan bom yang sudah dipasang sebelumnya. Mendengar ledakan itu, sang kapten segera memerintahkan peluncuran torpedo untuk menghancurkan terumbu karang. Ledakan besar membuka jalur pelarian dan kapal penghancur Amerika akhirnya berhasil kabur dari kepungan Rusia.